saya sedang berada dengan Mualimah yang tugasnya itu dengan Mualim Asliana SPDI dengan gelar SPDI. Baik Mualim, di sini saya akan bertanya bagaimana mekanisme penerimaan peserta didik baru. Mekanisme peserta didik kami menerima siswa baru di MTS negeri ini dengan cara mengadakan seleksi ujian tulis baca Al-Quran dan juga ujian tulisan pelajaran mendasar dari SD. Jadi bagi yang lewat dengan itu, maka itulah siswa yang akan kami terima disebabkan daya tampung MTS negeri juga terbatas. Lalu bagaimana juga dengan pembangunan seragam sekolah? Nah, bagian seragam sekolah untuk tahun terakhir ini kami tidak menangani dari pihak sekolah, tapi kami sampaikan ke orang tua bagaimana model yang memang disepakati itulah seragam yang dipakai di MTS negeri. Jadi sekolah tidak menyediakan seragamnya, tapi itu adalah kami serahkan ke orang tua sendiri. Lalu berapa jumlah peserta didik di sekolah ini? Kalau jumlah peserta didik dengan secara keseluruhan dari kelas 1 sampai 9 sekitar 387. Bagaimana atau apa saja peserta didik di sekolah? Maksudnya prestasi yang mereka raih. Banyak prestasi yang diraih oleh MTS negeri. Salah satunya juga pernah mengikuti lomba simulasi gempa, pernah meraih juara 1, pernah juga mengikuti festival nasid, pernah juga meraih juara harapan 1 putra, dan juga pernah mengikuti kegiatan pentas seni yang diadakan oleh museum. Pernah juga MTS negeri meraih juara 2. Lalu Mualim menduduki peringkat berapa sekolah ini di tingkat di kabupaten, provinsi dan nasional? Sekitar masalah apa saja yang sering dihadapi siswa? Masalah sering berbeda-beda setiap siswa biasanya mempunyai salah satunya kendala yang terakhir ini dalam menghadapi COVID-19 ini, permasalahan yang dihadapi siswa kebanyakan mereka tidak bisa belajar secara daring. Ya, luring karena daring membutuhkan internet. Jadi kan kondisi dan ekonomi orang tua berbeda-beda, maka kami dari pihak sekolah juga mengikuti ya bagaimana keinginan orang tua ada yang belajar secara luring, maka itulah kegiatan kami lakukan. Lalu bagaimana cara menyelesaikan masalah? Ya, cara penyelesaian masalah itu kami sepakati dari pihak sekolah harus bisa melaksanakan belajar walaupun dengan cara luring ya. Awalnya kami sudah bersepakat untuk membuat daring, tapi kebanyakan kami mengadakan penilaian hanya sebagian siswa yang bisa memberikan tugas-tugasnya melalui daring. Jadi setelah kami mencari tahu apa penyebabnya, maka salah satu faktornya itu adalah mengenai ekonomi. Orang tua yang tidak mampu memberikan internet. Jadi untuk membantu itu kami membuat kembali atau mengganti kembali cara belajar menjadi luring. Lalu bagaimana cara membina peserta? Maksudnya membina dari cara Mualimah untuk membina bagaimana supaya lebih bisa cerdas walaupun entah itu dari atau langsung tatap muka gitu. Ya, baik, kalau tatap muka tentunya sudah bisa kita mengadakan namanya pembinaan langsung, bisa berhadapan dengan siswanya dan karakter siswanya juga bisa kita tahu secara langsung. Tapi kalau memang mengenai daring ini sebenarnya siswa tidak bisa kita kenal sekali lebih dengan siswa yang baru yang tidak pernah bertatap muka dengan sendiri.
Jadi ya kita memberikan dia penilaian didik itu melalui penilaian LKPD-nya, dan juga di dalam membuat LKPD itu tentunya kita juga harus memvariasikan soalnya atau bagaimana kita mengikutkan tentang bagaimana keberadaan akidah tentang anak tersebut, ya kita hubungkan seperti walaupun dia pelajaran umum tapi kan tentunya berhubungan juga dengan akidah yang namanya Islam kan. Tentunya kita harus menghubungkan pelajaran itu sehingga siswa itu tadi bisa kita menilai bahwasanya anak ini mempunyai karakter yang lebih baik dari yang peserta didik juga. Terus kalau menurut Malima yang alumni juga bagaimana, dan yang kuliah juga tentang keberhasilannya. Betul dengan cara mereka belajar. Secara alumni yang kita bahas untuk alumni yang tes negeri sudah bisa kita sampaikan bahwasanya sekitar 70% alumni tes negeri rata-rata rata-rata berhasil. Banyak yang memiliki pekerjaan seperti PNS, TNI, polisi, bidan juga karena mereka setelah mereka lewat pasti mereka mengambil legisan di MTS negeri. Ya. Dan rata-rata juga alumni MTS negeri ini sebagian kecil yang menganggur atau cepat menikah, tetapi pada rata-rata mereka melanjutkan sekolahnya atau studinya ke jenjang tinggi. Kalau bagian kuliah bagian yang kuliah juga rata-rata alumni MTS negeri itu lebih banyak yang melanjutkan studinya ke sekolah yang lebih tinggi seperti kuliah. Sukses Ya, alhamdulillah. Lalu apakah ada semacam kegiatan ekstrakurikuler? Ada kegiatan ekstrakurikuler yang kami adakan di MTS negeri, salah satunya itu perkembangan diri mengenai nasib, sanggar yang terdiri dari Fame Afro, tari balase, dan juga ada drum band ya, yang menjadi dan juga dan di bidang olahraga ya, dan ada juga hafiz ya. Lalu bagaimana pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tersebut? Sebelum masa Covid ini alhamdulillah lancar. Kami mengadakan pertemuan sekali seminggu ya di setiap bidang. Di setiap bidang masing-masing ya, di mana siswa yang mengikuti sanggar dia tidak bisa mengikuti nasib. Jadi walaupun hari Jumat itu bersamaan latihan, tetapi siswanya tidak ikut aja. Karena kita mengikuti sesuai dengan bakat siswa masing-masing. Mungkin dia berbakat maka kita membina di bagian nasib. Lalu bagaimana pembangunan kualitas siswa didik di sekolah ini? Maksud saya pengembangan peserta didik. Ya itulah tadi dengan salah satu kita membuat ekstrakurikuler tadi. Kita bisa mengetahui apa yang menjadi bakat siswa. Dengan cara itu kita bisa mengetahui apa yang menjadi bakat siswa sehingga kita tidak meletakkan dia dengan suatu bakat yang salah. Contohnya kita memaksakan dari sekolah dia harus ikut olahraga, sementara dia tidak hobi dengan olahraga. Makanya kami membuat banyak berbagai macam kegiatan seperti pramuka juga ada. Ya mungkin siswa juga yang ada yang berminat ingin mengikuti tarian seni seperti Fame Afro, tari baluse, ada juga yang berbakat memasid, ada juga yang berbakat olahraga. Jadi dengan itu kita mau wujudkan pembangunan prestasi siswa dengan cara mengadakan ekstrakurikuler dengan berbagai macam kegiatan. Betul. Lalu ini pertanyaan terakhir yang banyak. Di saat ini kan banyak terjadi kenakalan remaja. Seperti merokok, alkohol, narkoba, dan lain-lain.
Lalu bagaimana upaya di sekolah ini untuk menangkalnya atau mengatasinya gitu. Ya. Upaya sekolah pada langkah pertama yaitu kami selalu mengadakan yang namanya razia siswa. Ada juga nanti pada saat apel tasnya ditaruh di depan, maka guru-guru juga bereaksi untuk melihat apa isi dari tasnya tersebut. Karena di situ kan banyak kita mendapatkan yang namanya rokok, lem. Tapi untuk tahun-tahun terakhir ini alhamdulillah siswa MTS negeri tidak ada yang mendapatkan masalah ya hal seperti itu dulu. Karena kita juga selalu merazia tadi ya dan cara merazia dan juga mengadakan peninjauan di lingkungan di luar sekolah, bahkan guru BP juga selalu melihat bagaimana perkembangan siswa yang berada di luar lingkungan sekolah dan apalagi juga sudah nyampe pada lingkungan sekolah. Baik. Terima kasih atas jawaban. Saya ucapkan Oke.